Maka dari itu beberapa tahun silam adalah tergagas DP 0%. jadi langsung ke cicilan gitu ya. Sebenarnya kalau DP 0% seperti yang aku amati, menurut aku pribadi ini seperti dua sisi mata uang, kelebihan dan kekurangan. Assalamualaikum gengs, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga komen di setiap postingannya ya. Cus! Teman-teman, siapa sih nih yang nggak mau punya rumah? Pastinya semuanya mau dong punya rumah. Namun permasalahannya pembelian rumah itu kan beda ya dengan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Walaupun rumah itu sendiri termasuk kebutuhan dasar kita juga, tapi harganya cukup fantastis nih teman-teman. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kalau misalnya pembelian rumah itu bisa dilakukan dengan cara dua opsi, yaitu pertama bisa kita beli secara cash atau kita beli juga dengan skema cicilnya. Untuk skema cash yang pertama kali kita lakukan itu kan berarti kita harus menyiapkan fresh money. Ya, anggaplah kalau misalnya harga rumah di Bogor gitu kan, ada yang harganya 200 jutaan, ada yang harganya 400 jutaan sampai 600 jutaan. Tapi belum tentu semuanya punya fresh money yang sebesar itu, ya nggak sih? Pasti orang-orang belum tentu punya uang yang sebanyak itu. Ada solusi lainnya, itu dengan skema cicilan. Dimana kalau misalnya skema cicilan tentunya jadi lebih mudah banget nih, karena kita bisa menyicilnya setiap bulan. Ya, lebih enak ya kalau ingin punya rumah cepet, belum punya fresh money, terus kita bisa nyicil. Asik ya. Tapi untuk persyaratan cicilan juga nggak semudah itu teman-teman. Cicilan sendiri juga kita sebagai kreditur istilahnya ya, yang akan meminjam, tentu ada syarat dan ketentuannya tersendiri yang harus dilakukan oleh masing-masing debitur atau peminjam. Nah, salah satunya itu adalah kita harus menyiapkan DP. Iya, jangan langsung goyang karena ini bukan Dewi Persik, tapi down payment alias uang muka. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya down payment atau uang muka itu sendiri besarannya bergantung sama developer, dan setiap developer pastinya punya ketentuan masing-masing. Ada yang developernya 5% DP-nya, ada yang 10%, ada yang 15% sampai 20%. Artian, misalnya harga jual rumahnya itu sekitar 200 jutaan. Berarti kalau misalnya down payment-nya itu 20%, otomatis kita sebagai calon konsumen yang bakal punya rumah, kita harus menyiapkan dana sekitar 40 juta. Ya, 20% dari 200 jutanya. Nah, namun kan juga nggak semua orang juga nih punya dana langsung 40 juta untuk mencicilnya, walaupun nantinya kita nyicil sih. Maka dari itu beberapa tahun silam adalah tergagas DP 0%. jadi langsung ke cicilan gitu ya. Sebenarnya kalau DP 0% seperti yang aku amati, menurut aku pribadi ini seperti dua sisi mata uang, kelebihan dan kekurangannya. Untuk dari secara kelebihan, DP 0% sudah tentu kita pasti punya rumah tanpa harus menyiapkan dana yang tadi 20% itu kan. Nah, lebih enak dan langsung masuk ke cicilannya. Tapi di sisi lain, kekurangan dari DP 0% ini tentunya harga cicilannya jadi lebih mahal dong daripada kita yang membayar down payment. Contohnya, misalnya nih aku beli rumah dengan harga 200 juta. Berarti aku siapin down payment sebesar 20% misalnya. 20% itu kan berarti 40 juta. Berarti tinggal 160 juta lagi yang aku cicil, ya enggak? Tapi kalau DP-nya 0%, otomatis jadinya 200 juta yang harus aku cicil dibagi tenor atau per bulan. Tentu aja cicilannya jadi lebih mahal ketimbang kita yang bayar DP. Nah, pastikan lagi nih teman-teman, kalau teman-teman juga memilih cicilannya yang pas juga. Syarat dan ketentuan cicilan, pastinya cicilan 30% dari jumlah penghasilan kita nih teman-teman. jangan sampai salah supaya kita bisa di-approve atau disetujui. Misalnya gajinya 4 juta, jangan sampai cicilannya itu lebih dari 1.200.000, karena itu sangat susah banget untuk di-approve atau diterimanya. Jadi menurut aku DP 0% atau misalnya ada 4 juta all in, 5 juta all in gitu kan, seperti dua sisi mata uang, kelebihannya lah ya istilahnya, dan juga ada kekurangannya. Tergantung juga sama pilihannya teman-teman semua nih. Kalau aku pribadi, aku sih lebih pengen
kalau si DP-nya itu kita bayarkan, jadi cicilannya lebih ringan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya mau cicilannya lebih ringan, kita harus bayar DP-nya supaya mengurangi harga, dan nantinya ketika dibagi dengan jumlah bulan kita mencicil misalnya 5 tahun, 10 tahun, itu jadinya bisa lebih murah cicilannya, istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bayar DP, ya otomatis kita DP 0% atau 5 juta all in, 4 juta all in, otomatis kita lebih gampang untuk langsung dapetin rumahnya gitu kan. Tapi cicilannya otomatis jadi jauh lebih mahal ketimbang kita bayar DP. Dua sisi dari DP 0%. Nah, oleh sebab itu, buat teman-teman yang masih bingung buat rumah impiannya, bisa langsung cek di sini regita.jpproperty.com, karena di sana juga akan tersedia berbagai informasi untuk hunian yang ada di Bogor, Depok, Bekasi, dan juga Rangkas Bitung, Banten. Dan juga teman-teman bisa langsung WhatsApp aja untuk konsultasikan kebutuhan properti teman-teman semuanya nih. Semoga di tahun 2020 ini kita bisa punya rumah impian. Coba dong teman-teman, aku mau tahu nih, silakan teman-teman komen rumah impian teman-teman itu seperti apa sih yang dipengennya. Kalau misalnya aku pribadi kan aku pengen banget punya rumah impian yang ada kolam renangnya nih. Kalau teman-teman maunya seperti apa? Share di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk langsung kepoin websitenya. Dan semoga impian kita semua dapat terwujud di tahun ini. Amin Allahu amin. Dadah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Regita Aldena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.